Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di Indonesia yang saat ini sedang mencoba mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Ini adalah salah satu kurikulum yang sudah berlaku beberapa tahun dan kita tidak akan tahu bagaimana di tahun 2024 apakah kurikulum ini akan berlanjut atau tidak. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa platform atau pelayanan utama dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi ada beberapa aplikasi atau pelayanan yang menjadi fokus utama di kurikulum Merdeka Belajar. Ada 10 kalau nggak salah kalau dilansir dari website Kemendikbud. Nah, apa saja? Silahkan Bapak Ibu bisa pelajari, bisa ketahui apa saja platform yang menjadi prioritas utama di kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Kemendikbud sudah meluncurkan 10 ya teman-teman. Kalau kita lihat di websitenya Kemendikbud, itu ada 10 layanan yang menjadi program prioritas utama di kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama ada informasi Merdeka Belajar. Tentunya ini merupakan informasi utama yang ada di Merdeka Belajar. Yang pertama itu ada mengenai informasi asesmen nasional atau kita sebut sebagai ANBK, USBN, RPP, dan PPDB. Kemudian yang kedua ada Kampus Merdeka. Nah ini ya, kemudian ada penyaluran penggunaan dana BOS, program organisasi penggerak, dimana di sini kalau nggak salah itu ada program guru penggerak sama sekolah penggerak. Nah ini ya, ada guru penggerak. Kemudian ada transformasi pemerintah untuk perguruan tinggi, ada program sekolah penggerak juga, ada SMK Pusat Keunggulan, ada KIP Kuliah Merdeka, ada program beasiswa LPDP Kampus Merdeka, ada Siplah ya. Ini Siplah ini adanya biasanya di Arkas Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran melalui Siplah ini memang harus ada karena untuk Arkas biasanya menggunakan Siplah untuk belanja SPJ-nya. Kemudian nah jadi di sini tuh ada berapa, ada sekitar 26 Merdeka Belajar yang bisa Bapak Ibu akses untuk mengetahui lebih jauh apa sih pelayanan-pelayanan yang diberikan di platform Merdeka Belajar ini. Kalau kita cek salah satunya, contohnya kita cek di sini ya. Nah, maka akan masuk ke ini akan episode 1. Nah, episode 1 ini ada ujian sekolah berstandar nasional. Nah, ini kan ujiannya pakai asesmen nasional atau ANBK. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat paparan materinya, siaran flashnya, ya. Jadi bisa melihat dari sini. Kalau kita klik ini unduh, maka secara otomatis materinya berbentuk PDF Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita pelajari juga sambil literasi apa itu sih USBN gitu kan. Jadi memang di kurikulum Merdeka Belajar ini lebih diprioritaskan untuk banyak-banyak literasi dan numerasi ya. Literasi itu bukan hanya untuk siswa saja, tetapi untuk pendidik dan tenaga pendidikan atau juga pemangku jabatan di dunia pendidikan. Kemudian kalau kita back lagi, kembalikan. Nah, di sini ada Kampus Merdeka. Ini ada penyaluran dan penggunaan dana BOS. Kalau kita klik di sini akan ada langsung paparan perubahan mekanismenya ada ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya singkat dalam sebuah poster ya. Jadi bisa kita lihat nih. Kemudian peningkatan nilai BOS-nya ada di sini. Kemudian yang kedua itu ada akun belajar. Nah, inilah yang terbaru di kurikulum Merdeka Belajar ya. Dimana akun belajar ini bisa kita integrasikan dengan akun SIM PKB, dengan info GTK, kemudian dengan penggunaan Chromebook, itu kan. Jadi masih banyak lagi. Jadi kemungkinan akan ada satu data yang terintegrasi melalui akun belajar. Dimana ini data ini kan bisa kita gunakan nanti terpusat oleh administrator pusat yang mengelola akun belajar ini, yaitu Kemendikbud itu sendiri. Dan ini sangat membantu sekali untuk bertukar informasi, bisa sharing informasi juga melalui aplikasi Google
ada Google Drive gitu kan, ada Google Meet. Nah, banyak sekali Bapak Ibu ya, bisa kita pelajari juga. Kemudian yang ketiga ada Merdeka Mengajar. Nah, ini sudah ada platformnya, aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, contohnya itu seperti ini, bisa kita unduh lewat Google Play Store, baik itu di HP Android, di laptop ataupun juga di Chromebook. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi di sini untuk meningkatkan pembelajaran bisa kita ikuti pelatihan. Kalau untuk mencari modul untuk belajar ada juga. Ini sudah lengkap semuanya. Dan ini salah satu terobosan teknologi digital yang sangat baik karena menurut saya kalau kita pelajari, walaupun dalam pelaksanaannya kita membutuhkan waktu ya, karena itu juga harus berkoneksi dengan pembelajaran di sekolah, dan karena di sekolah juga banyak kegiatan, jadi di sini bisa mengatur waktu bagaimana supaya aplikasi di platform Merdeka Mengajar ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Karena di sini memang banyak sekali pilihan-pilihannya, ada ide praktik. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kita bisa membuat bukti karya, ada pelatihan mandiri, juga perangkat ajar, asesmen. Di sini semuanya ada. Kemudian selanjutnya di sini ada rapor pendidikan, ada Arkas, Siplah, Tanya Bos. Ini Arkas untuk aplikasi pengelolaan dana BOS ya. Kalau Siplah itu aplikasi untuk pembelajaran dana BOS. Kampus Merdeka tentunya untuk mahasiswa ya. Kalau Merdeka dari Kekerasan ini karena sekarang banyak kasus tentang kekerasan di sekolah, baik itu bully atau apa ya. Nah, itu harus ada penindakannya. Nah, di sini sudah ada programnya dari Merdeka dari Kekerasan. Kemudian yang terakhir ada Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Jadi itu Bapak Ibu ya, ada 10 yang bisa kita cari aja, silakan di kemendikbud.go.id, bisa kita sambil literasi satu persatu ya, karena kita belajar sedikit demi sedikit apa itu layanan program di Merdeka Belajar. Nah, di sini juga ada untuk siswa-mahasiswa, guru dosen, dan untuk orang tua. Untuk orang tua ada apa saja sih yang bisa kita cari informasinya? Ini ada di sini ya. Contohnya ada akreditasi sekolah, bisa kita lihat layanan informasi, perizinan dan penyertaan sekolah kita, dan standar nasional pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.